Selamat malam semua. Selamat malam. Kami dari kelompok 8 ingin memberikan presentasi untuk paper Natural Language Processing kami. Oke. Eh, judul paper yang kami ambil adalah Natural Language Processing dalam memperoleh informasi akademik mahasiswa Universitas Atmajaya Makassar. Nah, anggota kelompok kami adalah Dita Septia Wahyuni, Chris Alvara, yaitu saya, Aryadi Dwi Saputra, Aduh. Muhammad Fikri, dan Freddy Hermawan. Oke. Poin 1, penjelasan metode paper. Paper ini menggunakan metode parser noise disposal untuk menentukan input yang dapat dipakai sebagai query SQL. Nah, input ini melewati 3 bagian utama dalam pemrosesan. Bagian pertama parsing, di mana input dianalisa secara sintaktistik. Dan yang kedua understanding, di mana input diproses dan dibandingkan dengan sebuah knowledge base atau basis pengetahuan agar dapat ditentukan makna setiap kata pada input tersebut. Dan yang terakhir generation, di mana hasil dari input dijadikan sebuah query SQL dan kemudian dijalankan. Nah, output ketiga ini adalah outputnya adalah hasil dari pemrosesan query SQL tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangan paper. Kelebihan, sistem dapat dipakai oleh orang awam, teknologi, atau permasalahan dari paper terselesaikan. Yang kedua, paper mudah dimengerti karena penjelasan yang ringkas dan jelas. Kekurangan dari paper ini adalah penambahan sebuah database baru akan lebih lama, karena semua bagian sistem NLP harus diperbarui. Yang kedua, struktur input harus spesifik dan kurang fleksibel, atau tampilan diberikan nama table database, operasi filtering, atau ordering. Poin ketiga, penjelasan hasil dari pengujian. Dari hasil pengujian pada paper, kita dapat mengetahui beberapa hal, yaitu pertama, struktur input yang diberikan pada aplikasi, seperti itu, tampilkan tabel, terus ordering atau itu. Kedua, hasil query SQL yang dibuat oleh generator. Dan ketiga, output dari query SQL yang dijalankan. Nah, kita juga dapat melihat bahwa input ini dapat menerima pengambilan tabel spesifik, operasi filtering seperti ya query where, dan operasi sorting, query order by. Dan kita lanjut ke poin 3, yaitu implementasi paper. Kita langsung saja ke projectnya. Project ini saya bangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan text editor Google Colab Laboratory. Kenapa menggunakan Google Colab? Karena lebih efektif, tidak membebani performa komputer, dan juga berbasis cloud atau online. Jadi dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Untuk database-nya juga kita menggunakan MySQL online dengan platform Hostinger. Kita buka saja. Oke, sembari menunggu menghubungkan, saya akan menjelaskan sedikit. Pada program ini, library yang dibutuhkan ada 2, yaitu MySQL Connector dan Pandas. Di mana Pandas digunakan untuk mengakses dan mengelola data dari dataset, dan MySQL Connector untuk mengelola data dari database. Untuk yang display time dan TQDM hanya opsional, hanya untuk mempercantik program. Lalu untuk dataset yang dibutuhkan dalam program ini ada 2, yaitu dataset parser dan dataset collection. Dataset parser ini digunakan untuk menyimpan data untuk mengoreksi kesalahan pengetikan typo dan kata tidak baku menjadi kata yang benar. Dan untuk collection sendiri atau kamus, yaitu berguna untuk menyimpan data dari kata baku atau natural language, kata persamaan SQL-nya, dan status untuk membedakan mana atribut, mana sintak, dan mana tabel, dan sebagainya. Oke, di sini sudah selesai. Kita lanjutkan ke programnya. Program ini atau pada paper tersebut setelah dijelaskan juga secara garis besar program tersebut flow-nya adalah input, lalu ke parser, understander, lalu ke generator.
di mana pada parser itu berisi tentang penguraian kata input, pengkoreksikan kata, dan deletion tersebut adalah mendapatkan perintah query dan status yang disinkronkan dengan input kata NLP yang telah dikoreksi tersebut. Lalu untuk understander yaitu adalah berguna untuk penyusunan query dari hasil input yang telah dikoreksi tersebut. Pada DML itu kan terdapat ada insert, select, update, sama delete. Nah, jadi pertama harus diidentifikasi dulu apakah perintah tersebut dimasukkan untuk select, delete, atau insert, dan jika sudah teridentifikasi apa yang akan dilanjutkan setelahnya. Dan lalu proses yang ketiga adalah generator, di mana generator itu adalah untuk mengakses database untuk menjalankan atau mengeksekusi SQL yang telah disusun oleh generator tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini pertamanya input, lalu ke parser, lalu understander, dan generator. Kita review satu-satu fungsi yang ada di program ini. Pertama adalah parser. Nah, untuk parser ini pertama adalah penguraian kata atau input dari perintah. Setelah itu dikoreksi katanya, dibenarkan kata yang typo atau ada salah pengetikan. Dengan logika jika ada kunci yang sama pada dataset parser, maka akan diganti dengan value dari dataset parser. Nah, setelah data atau kata dikoreksi, maka akan melanjutkan ke proses selection, di mana selection ini adalah untuk mendapatkan kata query-nya maupun status dari kata tersebut. Dengan logik di mana ada kata dari perintah parser atau hasil parser yang sama dengan word NLP pada dataset selection, maka akan diambil semuanya, baik dari NLP-nya, SQL maupun status. Setelah itu dikembalikan. Dan di sini dikembalikan lagi perintahnya. Setelah masuk ke parser atau setelah proses parser selesai, kita lanjut ke understander atau pengertian. Dimana di sini untuk menyusun supaya menjadi perintah query yang dapat dimengerti. Tadi sudah saya jelaskan, langkah pertama adalah mengidentifikasi sintak ini dimaksudkan untuk select, update, atau delete. Nah, maka di sini sebagai contoh yang select, ketika select ditemukan, maka selanjutnya yang akan dicari adalah atribut, habis itu tabel, dan kondisi, lalu value. Begitu juga yang insert, update. Jadi yang pertama yang harus dipahami adalah struktur dari sintak tersebut. Lalu yang terakhir adalah generator, di mana generator ini berfungsi untuk mengakses dan mengolah database. Dalam kasus ini MySQL. Nah, di sini kita menggunakan MySQL-nya online, jadi hostnya menggunakan IP public. Kita coba lihat. Nah, ini adalah database yang telah kita buat atau kita siapkan untuk program atau project kali ini. Supaya lebih mudah nantinya dalam pengujian, kita kosongkan saja, kita hapus semua. Oke, setelah kosong. Oke, langsung saja kita eksekusi atau kita uji coba program yang telah kita buat. Runtime. Ulang dan jalankan semua. Ya. Sembari menunggu loading, di sini juga sudah saya sediakan contoh input natural language. Sebenarnya bebas untuk inputnya. Sebab ini kan kasusnya seperti kita orang awam chat dengan asisten bot. Yang penting terkandung parameter-parameter yang dibutuhkan dalam query, seperti tampilkan atribut, tabel, jika kondisi jika ada. Oke, kita coba dulu yang perintah select. Tampilin semua data dari TB mahasiswa.
Nah, maka tidak ada yang tampil karena apa? Karena kosong. Tadi kan database-nya sudah kita hapus semuanya. Coba kita tambahkan satu data, lalu kita tampilkan lagi. Enter. Berhasil menambahkan data. Kita coba tampilkan lagi data tersebut. Enter. Nah, maka ada data yang tampil karena sudah kita isi dengan nama depan, nama belakang, alamat Adrejo, telepon sekian. Kita coba untuk update-nya. Di sini ID-nya terlihat 33, jadi di sini 33. Dengan dirubah dengan nama depan menjadi Jojo dan alamat menjadi Semarang. Enter. Kita coba tampilkan lagi. Nah, maka data telah diubah menjadi Jojo, Semarang, dan sebagainya. Coba kita hapus data tersebut atau kita tambahkan lagi satu supaya nanti bisa terlihat. Tambahkan lagi satu data. Coba kita tampilkan dulu. Nah, sudah ada dua data. Kita akan coba sintak delete atau perintah untuk menghapus data pada database. Sini yang mau saya hapus adalah yang ID 33. Kita tampilkan lagi. Nah, maka data tinggal satu. Pada perintah ini juga terdapat atribut-atribut jika hanya ingin menampilkan beberapa data saja, seperti limit, atribut berupa kolom. Saya ingin menampilkan nama depan dan nama belakang saja dengan limit 10 data. Namun kita cuma punya satu data, jadi yang tampil cuma satu. Untuk keluar dari program bisa diketik keluar. Oke, program telah dihentikan. Itulah implementasi program dari hasil review paper pengolahan bahasa alami yang kita pilih. Sebenarnya konsep ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi, khususnya sebagai pengolahan data. Sebagai contoh, bisa ditanamkan pada robot warehouse sebagai salah satu bagian dari kelas pengolahan data, atau juga dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk UMKM yang masih awam untuk mengoperasikan pengolahan data, dan masih banyak lagi. Oke, sekian saja untuk implementasinya. Saya kembalikan kepada Alkris. Baik. Oke, setelah dari penjelasan Freddy itu, terima kasih telah menonton presentasi kami. Sekian dan selamat malam.